Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa, mohon pimpinan dan kuasa Tuhan untuk kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta dan pemelihara kami menaikkan puji syukur dan terima kasih atas pimpinan, penyertaan, dan juga perlindungan-Mu atas kami sekalian. Pagi ini kami anak-anak-Mu tidak beribadah di gedung kebaktian kami seperti biasa, tapi kami beribadah di rumah kami masing-masing karena kami sedang berhadapan dengan tantangan yang serius, ancaman penyebaran virus corona. Tibalah saatnya ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menguatkan kami semua, mampukan kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pagi ini mendapat tempat dalam seluruh kehidupan kami, untuk selanjutnya menjadi pedoman dan pengarah bagi kami semua dalam menjalani hidup ini, hari ini dan sampai selama-lamanya. Ampuni kiranya segala dosa dan salah kami Bapa. Mendengar doa kami, Bapa berfirman kepada kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup juru selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan, anak-anak sekalian yang kekasih, seisi rumah yang berbahagia. Pagi ini kita akan mendengarkan bacaan Alkitab dari Injil menurut Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat yang ke-51. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat yang ke-51. Demikian bunyi firman Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu Ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat,
dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya tiap-tiap saat. Haleluya. Bapak Ibu, para pemuda, anak-anak sekalian, segenap jemaat Shalom Kupang, dan semua orang yang mendengar khotbah ini pagi ini. Shalom. Kita yang sedang tinggal di kota Kupang sekarang, bahkan bersama dengan saudara-saudara kita di tempat-tempat yang lain, sedang menghadapi persoalan yang serius. Persoalan itu adalah semakin tidak terkendalinya penularan virus COVID-19 dari transmisi lokal, dan diduga adanya varian baru COVID-19 yang lebih cepat penularannya, juga lebih ganas. Oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan-tindakan yang kita harus lakukan untuk menahan, bahkan untuk meminimalisir persoalan yang serius ini. Salah satu adalah dengan menegakkan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, pemerintah Kota Kupang mengeluarkan edaran tanggal 13 Januari dan juga Majelis Sinode Gemit mengeluarkan surat gembala pada tanggal 15 Januari 2021. Tujuannya adalah meminta kepada kita semua untuk marilah kita bergerak bersama-sama, berupaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini yang seperti saya katakan tadi, semakin tidak terkendali penularan dan penyebarannya. Salah satu langkah untuk membatasi pergerakan atau penularan COVID-19 ini adalah seluruh jemaat Gemit, khususnya di 3 klasis di wilayah pelayanan Kota Kupang, diminta untuk menyelenggarakan kebaktiannya dalam minggu ini dan minggu depan dalam kurun waktu 14 hari. Tidak dilakukan di gedung kebaktian dengan mengumpulkan jumlah peserta yang banyak, tetapi dilakukan di rumah-rumah jemaat, di rumah kita masing-masing. Karena itu minggu ini dan minggu depan kita semua beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu diharapkan para anggota keluarga
semuanya tanpa kecuali berkumpul di rumah masing-masing dan beribadah bersama-sama. Gedung kebaktian kita tutup 2 minggu, tapi ribuan pintu rumah dibuka untuk kebaktian minggu hari ini dan minggu yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, hari ini kita akan membaca Alkitab. Kita sudah membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perikop murid-murid Yesus yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, menurut cerita Injil Yohanes, sebelum Yesus tampil di Galilea, Yohanes Pembaptis tampil lebih dahulu. Ia membaptiskan banyak sekali orang Yahudi, dan baptisannya itu sebagai tanda mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang datang mengikuti Yohanes dan bersedia menjadi guru bagi guru mereka. Tetapi Yohanes sadar, dia tahu keinginan para pengikutnya, dan dia juga sadar persis bahwa dia bukanlah guru yang mereka cari sebenarnya. Karena guru yang mereka cari sebenarnya itu adalah Yesus, Mesias itu sendiri. Dan Yohanes menempatkan dirinya tidak ada artinya dibandingkan dengan Mesias yang mereka cari itu. Malah dalam pasal 1 ayat 27 Yohanes dengan benar berkata bahwa untuk membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Itulah sebabnya ketika ia sedang berdiri bersama murid-muridnya dan Yesus lewat, ia berkata kepada para muridnya, "Lihatlah, yang lewat itu adalah anak domba Allah." Dengan mengatakan itu, para muridnya meninggalkan dia. Murid-murid Yohanes meninggalkan Yohanes, dan mereka segera mengikuti Yesus. Salah seorang di antara mereka namanya Andreas. Di sini jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bahwa tugas Yohanes adalah membawa orang datang kepada Yesus. Tugas Yohanes adalah membawa orang datang kepada Yesus untuk ikut Yesus dan untuk menjadi murid Yesus. Dia tidak mencari orang untuk menjadi pengikutnya, tetapi menjadi pengikut Yesus. Andreas yang sudah mengikuti Yesus, dalam bacaan kita tadi diceritakan bahwa ia kemudian pergi bertemu dengan saudaranya yang bernama Simon. Kepada Simon saudaranya ia beritahu bahwa ia telah menemukan Mesias yang mereka cari dan mereka tunggu selama ini. Dan tidak cuma itu, ia membawa Simon untuk datang kepada Yesus. Simon lalu datang berjumpa dengan Yesus dan menjadi murid Yesus. Demikian selanjutnya, saudara-saudara sekalian, Yesus pun bertemu dengan Filipus, Nathanael, dan murid-murid yang lain. Kepada mereka semua Yesus berkata, "Ikutlah aku." Inilah cerita yang disajikan oleh Injil Yohanes untuk kita sekalian pada pagi ini. Sekarang yang jadi soal, apa makna bacaan ini untuk kita semua, untuk kita sekeluarga, untuk kita dalam persekutuan jemaat, baik di rayon maupun dalam persekutuan jemaat kita masing-masing. Yang pertama, dari cerita ini mau menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Kita semua yang berkumpul pagi ini, ataupun kita semua yang melayani pekerjaan Yesus, kita semua yang melayani dalam gereja,
memberitakan Injil Kerajaan Allah. Marilah kita sadar bahwa yang menjadi fokus kita adalah kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan atau karya-karya kita tidak akan ada artinya kalau bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, untuk memuliakan nama Tuhan itu bukan cuma pekerjaan orang per orang, bukan pekerjaan satu dua orang, tetapi harus menjadi pekerjaan kita bersama, harus menjadi pekerjaan kita semua, harus menjadi tugas kita semua dalam keluarga kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian, kita yang adalah satu keluarga ini haruslah menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita semua, tidak boleh ada yang tidak. Sekali lagi, kita semua harus memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, para pemuda, remaja, dan anak-anak, tugas para murid Yesus bukan untuk membuat diri mereka tenar dan menjadi idola bagi banyak orang. Tugas mereka adalah membawa orang lain datang dan menjadi murid Yesus. Karena itu tugas kita semua dalam rumah kita ini adalah bagaimana kita menjadikan semua orang dalam rumah ini menjadi murid Yesus yang baik. Itu tugas kita. Kita semua yang dalam rumah tangga kita, keluarga kita pagi ini harus bertekad untuk menjadi murid Yesus yang baik. Semua tanpa kecuali kita harus melakukan itu. Hal yang berikut lagi, karena itu maka kita semua harus saling mengasihi, saling bergandengan tangan, saling topang menopang untuk melayani bersama-sama, untuk melayani pekerjaan Tuhan bersama-sama, untuk melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memanggil para murid-Nya dan melibatkan mereka semua dalam pelayanan secara bersama-sama. Ia tidak cuma mengharuskan segelintir orang dan yang lain tidak ia ajak dan tidak ia haruskan. Semuanya ia haruskan untuk melaksanakan tugas pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, Bapak, Mama, para pemuda, remaja, dan anak-anak semua kita yang mendengar renungan ini pagi ini, marilah tiap-tiap orang harus memuliakan Tuhan dan harus juga mengajak setiap orang, siapapun, terlebih orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Salam semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu kami dinasihati, kami diingatkan supaya kami memuliakan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami, terlebih dalam persekutuan kami, baik dalam rumah, dalam rayon, maupun di tengah jemaat kami masing-masing. Tuhan memberkati kami tiap-tiap orang, supaya dengan berkat Tuhan itu
kami terus menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, kami sedang bergumul menghadapi ancaman penyebaran virus corona. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu kami berharap dan bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kami dalam segala upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini dan meminimalisir korban-korban karenanya. Kami semua yang beribadah pagi ini, Tuhan memberkati kami tiap-tiap orang. Biarlah karena dan di dalam berkat Tuhan, kami terus menjalani hidup ini, meskipun kami menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Kami percaya Tuhan Yesus pasti menyertai kami. Amin.